Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu khairil anami sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah sampai di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan Allah ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa wajib berpuasa bagi setiap muslim. Puasa yang diajarkan Al-Quran dapat membuahkan keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga melatih kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu nama Ramadan adalah Syahrus Sabr atau bulan kesabaran. Karena ibadah puasa adalah ibadah utama di bulan Ramadan ini. Karena puasa adalah separuh kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Menahan diri dari bagian pendidikan kesabaran yang Allah tanamkan melalui puasa. Dan Allah telah menyediakan banyak keutamaan bagi orang-orang yang sabar. Beberapa ulama mengatakan atau mengkategorikan kesabaran menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu sabar terhadap nikmat. Sebagai contoh, ketika seorang mendapatkan jabatan berupa nikmat jabatan itu tadi, ia bukan hanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga harus bersabar menghadapi menjalankan jabatannya. Sehingga jika ia mendapat tawaran atau mendapat ajakan ke dalam kemaksiatan, ia akan mampu menolaknya. Karena kesabaran itu bermakna juga menahan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu sabar terhadap musibah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji hambanya di atas kemampuan, dan setiap musibah itu ada hikmah. Dan yang ketiga yaitu sabar terhadap ibadah, meliputi salat, puasa, dan zakat. Ketiga itu adalah implementasi kesabaran kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasi itu tindakan atau penerapan. Jadi barang siapa yang mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang sabar, Allah berjanji akan memberikan pengakuan atau sertifikat bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan sertifikat Allah itu sudah pasti benar, tidak abal-abal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini dapat mampu melatih kesabaran kita, dikuatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini tercatat menjadi amalan ibadah yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang, yang manfaat, yang barokah sehingga kita dapat bertemu dari hari kemenangan dan semoga kita dapat berjumpa di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga kita dapat melewati puasa tahun ini dengan iman Islam. Amin ya robbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.